Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan dalam jaringan mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa dan Manajemen Pelatihan. Dan kali ini saya akan memaparkan topik yang ada pada pokok bahasan yang ke-13 terkait dengan kurikulum pendidikan orang dewasa. Pada pembahasan kali ini akan diuraikan sejumlah konsep dan teori yang ada di dalam topik kurikulum. Yang pertama adalah definisi dari kurikulum pendidikan orang dewasa, kemudian dilanjutkan dengan model kurikulum serta tahapan perencanaan kurikulum. Kemudian kita juga akan mengenal lebih lanjut bentuk-bentuk kurikulum serta bagaimana proses pengembangan kurikulum. Berbicara kurikulum dalam konteks pendidikan orang dewasa sangatlah penting karena kurikulum merupakan pedoman bagi kegiatan belajar mengajar apapun termasuk dalam pendidikan orang dewasa. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai konsep dalam kurikulum, mari kita pahami terminologi kata kurikulum itu sendiri. Mengacu pada Lawton, kata kurikulum berasal dari kata Latin yakni kurir yang berarti to run, dan kata ini dihubungkan dengan kata benda yakni adalah a course yang kalau diterjemahkan sebagai menyelenggarakan pelajaran. Adapun menurut Tilaar tahun 1999, kurikulum berasal dari bahasa Romawi dari kata kurikulum yang mana kurikulum ini merupakan bentuk tunggal dan kurikula. Dan kurikula ini adalah bentuk jamaknya, yang berarti adalah lapangan perlombaan. Dengan demikian, secara harafiah diartikan sebagai orang yang telah berhasil melampaui lapangan perlombaan tersebut berarti telah memenangkan perlombaan. Namun kemudian, kurikulum diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang peserta didik untuk mencapai suatu tingkat tertentu. Terdapat sejumlah ahli yang mengemukakan tentang pengertian kurikulum itu sendiri. Di antaranya Griffin yang mendefinisikan kurikulum sebagai suatu rentang keseluruhan praktek pendidikan atau pengalaman belajar yang memuat masalah, fasilitas yang mendukung pendidikan, bahan ajar dan belajar itu sendiri, serta organisasi pendidikan. Ini baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, serta memberikan pengalaman belajar. Sementara menurut ahli lainnya, yakni mengacu pada Tilaar, mengemukakan kurikulum sebagai suatu pelajaran atau daftar mata pelajaran yang akan diterima oleh pembelajar dalam waktu tertentu untuk mendapat ijazah atau kemampuan tertentu. Berbicara tentang kurikulum, maka erat kaitannya dengan pengalaman belajar, dan pengalaman belajar yang diilustrasikan dalam kurikulum nampak pada gambar seperti yang dapat kita lihat berikut ini, yang mana ini terangkum dalam diagram kurikulum yang dikemukakan oleh Griffin. Di sini ada yang disebut dengan provisi pendidikan, kemudian proses belajar itu sendiri yang terdiri dari komponen-komponen sebagaimana terlihat dalam gambar. Dan yang dimaksud dengan provisi pendidikan itu mengacu kepada segala sesuatu yang diorganisasikan dan ditawarkan oleh pengajar kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan, atau segala sesuatu yang diorganisasikan dan ditawarkan oleh pengajar pada suatu institusi pendidikan tertentu. Sementara belajar atau learning mengacu kepada apa yang secara aktual dibutuhkan peserta didik untuk memperoleh dari provisi pendidikan. Dan dalam diagram tersebut juga nampak terdapat 4 elemen lainnya. Yang pertama adalah program, yang mana program ini diartikan sebagai sebuah prospektus yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan, salah satu seksi di dalamnya atau sejumlah mata ajaran tertentu yang diorganisasikan lembaga pendidikan. Kemudian komponen berikutnya adalah situasi belajar total, yang mana ini merupakan semua pengalaman belajar, baik yang disengaja maupun tidak, yang diberikan oleh lembaga pendidikan atau bagian lembaga pendidikan.
Sementara bahan ajar adalah semua bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik. Dan belajar mandiri atau dalam kelompok terarah ini merupakan pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dalam suatu proyek atau kegiatannya sendiri yang bisa tidak dalam konteks suatu lembaga pendidikan tertentu. Pembahasan berikutnya akan diuraikan mengenai model kurikulum pendidikan orang dewasa. Para ahli mencoba membangun model kurikulum pendidikan orang dewasa untuk menjadi dasar bagi para penyelenggara dalam mempersiapkan penyusunan kurikulum pendidikannya. Nah, sehubungan dengan itu, pada uraian kali ini akan dikemukakan penjelasan secara singkat mengenai beragam model kurikulum tersebut yang sebagian besar mengacu pada Peter Jarvis tahun 2004. Peter Jarvis sendiri mengemukakan pentingnya mengetahui model proses belajar mengajar, khususnya pada pendidikan orang dewasa. Dan model tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang mana dinyatakan oleh Jarvis, model ini merupakan salah satu teori kurikulum yang paling familiar karena terdiri dari beberapa elemen yang terjadi pada hampir setiap proses belajar mengajar, tidak hanya pada POD atau andragogi saja, tetapi juga pada proses belajar mengajar pedagogi. Dan model ini menampilkan 4 elemen penting dalam proses belajar mengajar, yang mana elemen-elemen ini saling terkait satu sama lain. Dan elemen-elemen yang dimaksud adalah yang pertama maksud dan tujuan. Kemudian ini berkaitan juga dengan materi pelajarannya, yang mana materi pelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian materi pelajaran ini diorganisasikan sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan. Dan yang terpenting dari setiap proses belajar mengajar adalah adanya penilaian atau evaluasi mengenai apakah proses pembelajaran tersebut memberikan dampak atau efek terhadap si pembelajarnya itu sendiri. Selain model kurikulum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat model lainnya, yakni model kurikulum klasik dan romantis, serta kurikulum tradisional dan kurikulum yang berpusat pada subjek pendidikan. Dan kurikulum klasik dan romantis ini dapat kita bedakan berdasarkan orientasi, tujuan, isi, metode, dan evaluasinya. Kurikulum klasik ini berorientasi pada materi yang ditampilkan, kemudian keterampilan, instruksi, informasi, dan orientasinya pada ketaatan atau keseragaman, sehingga pada kurikulum dengan model ini, disiplin merupakan bagian dari salah satu prinsipnya. Sementara tujuannya ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, dan isinya tentu adalah materi pelajaran yang disampaikan oleh si pengajarnya dengan metode pengajaran yang cenderung didaktik, dan si pembelajar atau orang yang sedang belajar dididik untuk melakukan kompetisi sehingga termotivasi untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Adapun evaluasi dilakukan melalui tugas-tugas yang disiapkan oleh si pengajar, misalnya melalui ujian, baik ujian yang sifatnya ujian publik gitu ya, ujian umum, maupun dalam bentuk kompetisi-kompetisi yang dapat dilakukan oleh si pembelajarnya. Dan sebaliknya, kurikulum romantik sendiri berpusat pada subjek belajar, kemudian materinya pun berorientasi pada pengalaman, kemudian penyadaran, orisinalitas, dan tidak terpacu pada disiplin atau prinsip disiplin, karena dalam kurikulum yang romantik ini terjalin hubungan yang saling membebaskan atau adanya kebebasan. Sementara tujuannya adalah tidak hanya berorientasi pada perolehan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan nilai-nilai kehidupan. Karena dalam kurikulum yang romantik ini tujuannya adalah
atau isi materinya adalah memberikan pengalaman atau bentuk dari kehidupan yang nyata. Mengacu pada hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam kurikulum romantik ini biasanya adalah metode partisipasi dan kerjasama, karena tidak ada kompetisi di dalam kurikulum romantik. Sementara evaluasinya dilakukan melalui kegiatan refleksi atau penilaian diri dalam konteks perbaikan atau pemberdayaan. Kurikulum klasik ini juga seringkali disebut dengan kurikulum tradisional, yang mana orientasi, tujuan, dan isinya tadi sebagaimana telah dipaparkan tadi, menjadikan peranan peserta didik ini menjadi pasif karena prosesnya sudah diformulasikan terlebih dahulu oleh si pengajarnya atau diformulasikan secara eksternal. Sementara kurikulum romantik ini juga disebut sebagai kurikulum yang berpusat pada subjek pendidikan. Selanjutnya, berikut ini akan diuraikan mengenai 5 tahapan perencanaan kurikulum. Tahapan yang pertama adalah memahami organisasi dan proses perbaruannya, yang meliputi sejumlah komitmen-komitmen terhadap suatu organisasi, misalnya komitmen terhadap fungsinya, strukturnya, proses, serta komitmen untuk menggunakan suatu pengujian kerangka bagi perencanaan kurikulum atau program. Selain itu juga komitmen untuk memperbarui organisasi diperlukan di dalam tahapan ini. Setelah kita memahami organisasi, maka tahapan selanjutnya adalah menjalin organisasi kepada publiknya yang meliputi pemetaan publik, misalnya untuk membuat segmentasi publik itu sendiri, kemudian mengidentifikasi target atau sasaran publiknya, interface dengan pemimpin dari publiknya, serta penilaian kebutuhan secara kolaboratif. Dan inti dari perencanaan itu sendiri adalah mendesain perencanaan program yang meliputi menerjemahkan kebutuhan, kemudian kebutuhan itu diekspresikan ke dalam kebutuhan makro, dan menerjemahkan ke dalam tujuan-tujuannya, serta mengidentifikasi kira-kira strategi pendidikan mana yang akan dilakukan, serta merumuskan hasil yang dituju secara spesifik. Dan tahapan berikutnya adalah tahapan pelaksanaan, di mana pada tahap ini terjadi proses pelaksanaan kurikulum atau program, yang mana hal ini mencakup hal-hal seperti mengembangkan rencana kerja, mengembangkan dan melaksanakan strategi untuk memasarkan rencana, sampai pada monitoring dan mengukuhkan transaksi pengajar serta pembelajar. Dan yang terakhir tentu penting untuk melakukan kegiatan evaluasi atau penilaian, yang mana pada tahapan ini terjadi proses pengukuran hasil dari program, kemudian menilai kira-kira masukan-masukan apa yang dapat dilakukan di kemudian hari dalam melakukan suatu program, kemudian menggunakan hasil untuk merevisi program dan memperbaharui organisasi, serta menggunakan hasil agar hasil-hasil ini layak diperhitungkan kepada sponsor atau donatur. Selanjutnya, ada pendekatan lain dalam melakukan proses penyusunan kurikulum atau program, yang mana menurut Cervero dan Wilson, pendekatan ini didasarkan atas suatu pengujian dari proses yang aktual dan empiris. Ini mengacu pada pendekatan naturalis. Dan merujuk pada Werner, dalam perencanaan kurikulum, khususnya dalam pendekatan naturalis, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan program, administrasi, dan pengajaran aktual. Perencanaan program tentu ini meliputi identifikasi kebutuhan, kemudian tujuan pendidikan, serta bagaimana cara mengatur tugas-tugas belajar di dalam proses pengembangan kurikulum, serta bagaimana pengukuran pencapaiannya. Sementara untuk administrasi program ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal administratif, seperti misalnya mempromosikan kurikulum, serta kemungkinan-kemungkinan terkait dengan
pencapaian-pencapaian yang dapat dihasilkan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian bagaimana fasilitas finansial yang dimiliki, serta sampai pada penjadwalan dan kegiatan konseling. Adapun pengelolaan pengalaman belajar ini berkaitan dengan hal-hal teknis seperti bagaimana cara kita memilih metode, teknik, serta alat bantu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun Werner, mengapa dia menggunakan istilah teknik? Ini digunakan untuk menunjuk pada cara-cara di mana pengajar memantapkan hubungan antara orang yang belajar dengan tugas-tugas belajar. Sementara konsep device atau alat bantu ini berupa media audiovisual yang digunakan untuk membantu pengajar menjalankan tugasnya. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai bentuk-bentuk kurikulum, di mana dalam subbab ini dikemukakan pendapat Tilaar mengenai bentuk-bentuk kurikulum yang dibedakan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah subject matter kurikulum, kemudian integrated kurikulum, dan kurikulum yang didasarkan pada tingkat kemampuan. Subject matter kurikulum atau berorientasi pada mata ajaran. Nah, kurikulum ini menampilkan bahan pelajaran secara terpisah-pisah. Tujuannya adalah penguasaan pembelajar terhadap bahan dari tiap mata pelajaran, sehingga bahannya semakin meluas dan mendalam. Cara yang paling sering digunakan dalam mengadakan penyesuaian atau perubahan kurikulum adalah cara yang berorientasi pada mata ajaran atau disebut dengan subject oriented structure. Dan cara ini dilandasi dengan asumsi bahwa lulusan harus berorientasi secara ilmiah, karenanya memerlukan ilmu-ilmu alamiah, yang mana ini merupakan ilmu-ilmu alamiah dasar secara cukup mendalam. Selanjutnya adalah integrated curriculum atau kurikulum yang terintegrasi, di mana kurikulum ini adalah kurikulum yang mengintegrasikan semua mata pelajaran yang diberikan secara bersamaan untuk memecahkan suatu masalah. Dan penyajian kurikulum ini dilakukan dalam bentuk keseluruhan dari cabang-cabang ilmu pengetahuan. Adapun tujuannya itu merupakan upaya untuk membaurkan berbagai disiplin yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan. Dan bentuk yang ketiga disebut dengan kompetensi based kurikulum atau kurikulum berdasarkan tingkat kompetensi. Yang berarti juga kurikulum ini yang didasarkan pada tingkat kemampuan, yang mana semua kegiatan kurikulum diorganisasikan ke arah fungsi atau kemampuan yang dituntut pasaran kerja atau bidang pekerjaan. Yang selalu dipertanyakan pada kurikulum yang demikian ini adalah batas tingkat kemampuan mana yang harus dicapai oleh para lulusan. Sementara proses penyesuaian sistem pendidikan atau penyesuaian kurikulum merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan harus berlangsung secara bertahap serta terarah. Sehingga dengan ini tidak akan menimbulkan gejolak yang bahkan merugikan perkembangan. Dalam proses penyesuaian, sistem pendidikan atau kurikulum ini merupakan satuan yang paling penting, dan yang paling penting adalah unsur manusianya itu sendiri. Masuk ke subpokok bahasan yang selanjutnya, yakni terkait dengan pengembangan kurikulum. Merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Tilaar, yang mana dia mengusulkan beberapa prinsip dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang dinamis yang melibatkan perubahan hubungan antara manusia, yaitu antara administrator, pelaksana pendidikan atau guru, sasaran pendidikan, dan masyarakat yang akan menggunakan hasil pendidikan tersebut. Prinsip berikutnya adalah pengkajian kurikulum harus berorientasi pada masalah masyarakat sesuai dengan institusi pendidikan yang bersangkutan.
Orientasi pada masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini mempertimbangkan sejumlah aspek yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, misalnya aspek sosial budaya dan kebutuhan masyarakat hendaknya dipertimbangkan dalam menyusun setiap kurikulum. Prinsip berikutnya adalah prinsip partisipatif, di mana penyusunan kurikulum harus melibatkan instansi atau perwakilan yang akan menerima calon tenaga atau yang akan terkena pengaruh kurikulum ini. Dan prinsip yang terakhir adalah kurikulum hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan pengalaman belajar mengajar, baik yang dilakukan atau dicapai oleh peserta pendidikan maupun oleh pelaku pendidikan atau pendidik itu sendiri. Lebih lanjut, Tilaar juga mengembangkan sejumlah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah-masalah, yang mana dalam hal ini, masalah-masalah dalam masyarakat yang akan dipecahkan melalui peserta didik, yang akan dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut, atau yang akan terkena oleh kurikulum tersebut. Kemudian pada prosesnya, kurikulum juga dapat mengalami perubahan, di mana perubahan kurikulum akan terjadi karena adanya pembiasan atau penyimpangan dan atau ketidaklayakan kurikulum tersebut sebagai pedoman tujuan pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah faktor penyebab penyimpangan-penyimpangan kurikulum itu terjadi. Yang pertama adalah kurikulum itu mungkin overcrowded atau isinya terlalu panjang, terlalu banyak, dan terlalu mendetail. Kemudian faktor penyebab lainnya adalah isi kurikulum itu mungkin tidak relevan, yang berarti tidak berdasarkan real needs dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, dalam pelaksanaannya, kurikulum bisa saja tidak efektif, dalam arti sasaran banyak mempelajari sesuatu tetapi tidak membekas pada mereka dan mereka tidak dapat mempraktekannya. Faktor lainnya adalah kurikulum tersebut tidak memberikan kepada sasaran pendidikan untuk dapat berdiri sendiri, sehingga setelah lulus mereka tidak atau kurang berani membuat keputusan atau bekerja secara mandiri. Adapun secara umum, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Di antaranya adalah perubahan dalam hal tingkat penghidupan masyarakat. Dalam hal ini, dituntut adanya penyesuaian tujuan pendidikan dengan tuntutan masyarakat dan lingkungan. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah perkembangan kebijakan pemerintah, baik dalam hal kebijakan di bidang pendidikan, maupun kebijakan dalam sistem pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Dan faktor yang mempengaruhi lainnya adalah tentunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Berikut adalah daftar rujukan yang dapat teman-teman pelajari lebih lanjut untuk lebih memahami mata kuliah pendidikan orang dewasa, khususnya untuk topik bahasan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.